Betapa banyak manusia yang merasa cemas atas rezeki yang akan ia peroleh. Padahal, rezeki setiap manusia telah Allah takar dan tidak akan tertukar. Sebelum kita bicara lebih jauh, jadi kita akan jelaskan dulu apa sih rezeki itu. Jadi rezeki adalah segala pemberian Allah yang memiliki daya guna, bermanfaat, dan manusia dapat memanfaatkannya sebagai sumber kehidupan. Hal tersebut merupakan rezeki. Jadi rezeki itu tidak hanya bersifat materi, ia bisa berwajah dan berbentuk apa saja yang pada intinya ketika engkau mendapatkannya maka engkau akan merasakan kedamaian, kesenangan, kecukupan, dan kesyukuran kepada Allah. Banyak manusia berpikir bahwa rezeki itu hanya berupa materi seperti uang banyak, mobil mewah, rumah mewah, suami tampan, istri cantik, liburan mahal. Dan semuanya yang berupa materi itu selalu dianggap rezeki. Sobat True Stories, rezeki yang berbentuk materi adalah rezeki dengan level yang terendah. Sementara level tertinggi adalah iman dan Islam. Baru kemudian diikuti oleh rezeki berupa kesehatan. Karena orang yang sehat, ia akan bisa menikmati hidupnya meskipun uangnya hanya sedikit. Tapi orang yang tidak sehat, dia sulit menikmati hidupnya meskipun duitnya banyak dan kehidupannya terlihat megah. Sebagian orang berpikir bahwa kekayaan itu bisa membahagiakan. Tapi sebenarnya perasaan cukup pun adalah sebuah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Seperti dalam surat An-Najm ayat 48, Allah berkata bahwa sesungguhnya dialah yang menganugerahkan kekayaan dan kecukupan. Dengan kita merasa cukup, kita tidak akan iri terhadap rezeki yang Allah berikan kepada orang lain sebab rezeki tidak akan pernah tertukar. Lantas bagaimana caranya agar kita senantiasa merasa cukup atas rezeki yang diberikan Allah? Maksimalkanlah usaha dan doa. Sobat True Stories, kita jangan pernah merasa iri dengan rezeki milik orang lain. Karena apa yang kita lihat, apa yang tampak di permukaan itu tidak seperti apa yang terlihat. Jadi jangan dilihat sesuatu itu dari covernya, ya. Jika kamu berpikir bahwa kamu iri melihat orang lain lebih sukses dan mempunyai rezeki yang banyak dari kamu, sebenarnya banyak juga orang yang iri melihatmu. Dengan kebahagiaanmu, dengan kepandaianmu, dengan kesehatanmu, dengan senyummu, dengan apa yang kamu miliki, banyak juga orang yang iri. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki. Kadang kita nggak tahu loh, orang-orang yang selalu posting di media sosial, liburan mewah, uang banyak, itu kita nggak tahu uang mereka dari mana. Bisa jadi itu hanya sampulan, kita nggak tahu juga itu mungkin hanya pinjaman atau uang hasil korupsi, uang pinjam bank. Mereka pun pada saat posting mereka mikir gimana caranya nanti balikin uang ini. Jadi please, jadi kita nikmatin aja apa yang kita punya, syukuri apa yang kita punya. Rezeki juga berarti anugerah, karunia atau pemberian dari Allah untuk makhluknya. Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surah Ar-Rum ayat 40.
Sesungguhnya Allah telah menjamin rezeki seseorang bahkan sebelum ia dilahirkan. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang rezekinya tertukar, karena Allah telah mengaturnya dari ribuan tahun sebelumnya. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis sebagai berikut. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Hadis rezeki tidak akan tertukar tersebut menjelaskan bahwasanya Allah telah mengatur segala takdir seluruh makhluknya. Selain hadis di atas, dalam Al-Quran ada ayat rezeki tidak akan tertukar lainnya dengan lebih gamblang, yaitu tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Allah menjamin rezeki setiap makhluknya, namun Allah tetap memerintahkan makhluknya untuk berusaha dan berdoa. Sebagai seorang muslim diwajibkan untuk berusaha, bekerja sungguh-sungguh dan banyak beramal kebaikan untuk menyambut takdir kita. Sebuah hadis yang panjang, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah tentang permasalahan itu. Wahai Rasulullah, kalau begitu apakah tidak sebaiknya kita berserah diri kepada takdir dan meninggalkan amal usaha? Rasulullah menjawab, barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang berbahagia, maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang berbahagia. Dan barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara, maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang sengsara. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, beramallah karena setiap orang akan dipermudah. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai orang berbahagia, maka mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang bahagia. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai orang sengsara, maka mereka juga akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang sengsara. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Setiap orang memiliki kadar rezeki yang berbeda-beda. Ada seseorang yang memiliki harta berlimpah, kesehatan dan keluarga yang harmonis, namun ada juga orang yang tidak memiliki salah satunya. Bahkan ada yang tidak memiliki itu semua. Allah adalah zat yang maha mengetahui, ia menakdirkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Allah mengetahui atas apa yang ia berikan kepada hambanya. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 27. Sebagai seorang hamba, hendaklah kita bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Apa yang kita miliki bisa jadi itu yang terbaik untuk kita, namun kita tidak menyadarinya. Bisa jadi apa yang tidak kita miliki itu bisa mendatangkan keburukan bagi kita. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Allah menjadikan rezeki setiap orang berbeda-beda, bukan tanpa tujuan. Hal tersebut sebagai ujian bagi makhluknya untuk melihat siapa di antara mereka yang lebih baik amal ibadahnya. Allah menjelaskan hal tersebut dalam ayat sebagai berikut. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa serta maha pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Nasihat bagi Sobat True Stories yang rezekinya masih sedikit. Jadi Allah adalah zat yang maha pengasih. Ia mengetahui apa yang terbaik untuk umatnya. Seringkali seseorang mengeluh karena merasa rezeki yang didapatnya sangat sedikit. Hal tersebut bisa jadi karena ujian dari Allah. Tentu jika menjalaninya dengan sabar akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah pada akhir nanti. Jadi Sobat True Stories, ujian kesulitan itu banyak orang bisa melampauinya. Tapi ujian kesuksesan, ujian kemewahan, banyak orang yang tidak bisa melampauinya. Justru kita harus bersyukur jika kita diberi ujian dengan kesulitan.
Jadi di antara hikmah lainnya bagi seseorang yang rezekinya sedikit adalah dimudahkannya hisab di akhir nanti. Bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, bentuk pertolongan Allah kepada kita agar mempermudah hisab kita di akhirat nanti. Baiklah Sobat True Story, semoga video ini bermanfaat. Teruslah bersyukur dan teruslah menebar kebaikan. Kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Jadi marilah sebanyak-banyaknya kita beramal dan kita mensyukuri apa yang kita miliki. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye.